Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nafilah Senubaido Meranti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Saat ini mungkin tak jarang bagi kita untuk mendengar istilah revolusi industri 4.0. Nah, mengapa sih disebut demikian? Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai revolusi industri 4.0, maka perkenalkan saya terlebih dahulu untuk membahas mengenai revolusi industri. Revolusi industri sendiri merupakan transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional yang sebelumnya menggunakan tangan lalu digantikan dengan mesin. Nah, karena pada saat ini telah disebutkan sebagai revolusi industri 4.0, maka artinya revolusi industri sendiri telah mengalami beberapa tahap-tahapan. Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan adanya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Nah, revolusi industri 4.0 sendiri ditandai dengan adanya penjembatanan antara dunia online dengan dunia industri, kemudian menjembatani pula antara manusia dengan dunia siber. Di Indonesia sendiri, revolusi industri 4.0 sudah diterapkan dalam kebijakan e-smart industri kecil dan menengah atau IKM. Nah, kebijakan tersebut akan membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif mempromosikan produk mereka melalui platform digital. Nah, memasuki sejarah pada revolusi industri sendiri, revolusi industri sendiri itu mengalami beberapa tahap-tahapan yang pada awalnya dimulai dari revolusi industri 1.0 yang dimulai pada abad ke-18. Nah, pada abad ini ditemukan mesin uap oleh James Watt, kemudian dilanjutkan dengan penemuan lain seperti jalur kereta api, kemudian jaringan transportasi laut yang menggunakan tenaga angin. Kemudian memasuki revolusi industri 2.0, yakni dengan penemuan listrik dan sumber lain. Nah, penemuan ini juga dilanjutkan kembali oleh penemuan telepon, mobil, serta pesawat terbang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0, yakni ada inovasi teknologi informasi, yakni seperti komputer, kemudian dilanjutkan dengan penemuan transistor dan penemuan semikonduktor. Dan yang terakhir yang saat ini kita alami yakni revolusi industri 4.0, yakni revolusi industri yang ditandai dengan kegiatan manufaktur melalui teknologi wireless dan big data secara masif. Revolusi industri 4.0 sendiri merupakan campur tangan antara sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri melalui teknologi machine learning dan artificial intelligence atau AI. Revolusi industri 4.0 sendiri tak hanya meliputi manufaktur saja, tetapi juga mencakup semua bidang. Nah, yang terasa nih bagi kita adalah dengan adanya internet. Kemudian era revolusi industri 4.0 sendiri melibatkan integrasi teknologi yang dengan munculnya terobosan-terobosan seperti kecerdasan buatan, big data, internet of things, robotika, komputasi awan, serta manufaktur cerdas. Nah, dengan kesanggihan perkembangan industri saat ini, tentu akan memberikan dampak bagi kita nih, bagi peradaban manusia. Nah, dampak ini meliputi kemudahan dalam mengakses informasi, kemudian efektivitas dalam bidang produksi, karena saat ini kita dibantu oleh mesin yang mungkin juga bahkan dapat menggantikan tenaga manusia. Kemudian selain dengan dampak positif, tak dipungkiri pasti akan ada dampak negatifnya bagi kita semua. Nah, dampak negatifnya ini meliputi rentannya akan serangan siber. Karena hal ini ada proses produksinya menggunakan mesin teknologi, jadi penting dan harus bagi kita untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian butuhnya biaya dalam investasi alat, karena dengan penggunaan alat pasti akan adanya biaya perawatan, biaya perbaikan dan lain, sehingga kita memerlukan uang. Kemudian berdampak juga bagi lingkungan, karena penggunaan mesin itu akan menyebabkan polusi udara, kemudian limbah dalam jumlah besar yang akan merusak lingkungan. Dan ini adalah dampak negatif yang akan kita rasakan sekali, yaitu jumlah pengangguran yang banyak. Sekian bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.